Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah kitab yang tiada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi kita dengan menyampaikan nasihat-nasihatnya atau pesan-pesannya dengan berbagai macam uslub atau gaya bahasa. Ada dengan bahasa langsung sehingga tidak perlu ditafsirkan, semua orang kan paham langsung, seperti perkataan Allah, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang sama dengannya. Orang bodoh, orang pintar, orang awam, orang berilmu tinggi paham langsung apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan ayat ini. Dan ada juga dengan uslub atau gaya bahasa, sindiran atau memberikan contoh-contoh kepada kita. Kemudian ada juga Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita kisah-kisah umat terdahulu untuk kita ambil pelajarannya tanpa dijelaskan apa tujuannya, apa maksudnya. Silahkan pahami sendiri menurut akal, menurut pemahamanmu, dan menurut bagaimana yang kamu inginkan. Dan salah satu di antara yang akan kita sampaikan atau yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah yang ketiga ini. Kita sampaikan salah satu cuplikan kisah umat-umat terdahulu yang terdapat di dalam Al-Quran, dan kita hanya membacakan atau menyampaikan bagaimana kisahnya, apa adanya. Silahkan kepada jamaah Jumat untuk memahaminya sendiri. Apa kira-kira pesan yang disampaikan oleh Allah dari ayat ini? Dan ahli syair mengatakan, yudrikul zaki binazrin wahid ma la yudrikul ghabi bi alfin syahid. Orang pintar itu satu kerlingan saja paham terhadap sesuatu yang tidak dipahami oleh orang bodoh walaupun sudah 1000 kali kesaksian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara kisah yang disampaikan oleh Allah kepada kita mengandung pelajaran yang sangat banyak. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 246. Allah mengatakan, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Apakah engkau tidak memperhatikan kepada para pemimpin Bani Israel setelah diwafatkannya Nabi Musa, atau setelah lama Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mereka berkata kepada nabi mereka, utuslah untuk kami seorang raja di mana kami akan berperang di jalan Allah di bawah kepemimpinannya. Di dalam kisahnya, dalam sejarah dikatakan bahwa nabi yang dimaksudkan di sini adalah namanya Samuel atau Samuel. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul yang sangat banyak, namun yang diceritakan di dalam Al-Qur'an hanya 25 orang saja. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada banyak rasul yang kami ceritakan kepada kalian, dan lebih banyak lagi yang tidak kami ceritakan siapakah mereka itu. Dan nabi yang dimaksudkan di sini adalah salah satu di antara nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya secara terus terang, cuma disebutkan julukannya sebagai nabi saja yang waktu itu menghadapi atau memimpin Bani Israel. Lalu qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabinya itu berkata, boleh jadi nanti apabila betul-betul diwajibkan kepada kalian berperang, kalian tidak mau berperang karena kalian adalah orang-orang pengecut. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Lalu mereka berkata, bagaimana pula kami tidak akan berperang di jalan Allah sementara kami telah diusir dari kampung halaman kami, dipisahkan dengan anak istri kami. Lalu apa yang terjadi? Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Maka tatkala betul-betul diwajibkan kepada mereka untuk berperang, mereka berpaling kecuali sedikit saja di antara mereka. Wallahu alimum bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kezaliman. Siapakah yang orang berbuat zalim? Apakah yang dimaksudkan oleh Allah? Yaitu orang yang berpaling dari medan perang,
Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara 7 dosa terbesar adalah yatawalla fi yaumi zahfi, berpaling ketika sudah berhadap-hadapan 2 musuh atau 2 pasukan dalam perperangan. Wa qala lahum nabiyuhum, lalu nabi mereka itu berkata, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika, sesungguhnya Allah telah mengutus atau menunjuk Talut sebagai raja bagi kalian. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Lalu mereka berkata, tadi mereka yang meminta untuk ditunjuk seorang raja melalui wahyunya Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui pemilu atau mereka yang memilih. Allah yang menunjuk dari langit, inilah orangnya yang akan dijadikan raja. Siapa yang ditunjuk? Sesungguhnya Allah menunjuk Talut jadi raja. Lalu mereka membantah, bagaimana pula Talut itu menjadi raja bagi kami, sementara kami lebih berhak menjadi raja daripada dia. Kenapa? Alasannya adalah karena dia tidak dikaruniakan oleh Allah rezeki atau harta yang banyak. Yang kaya-kaya itu adalah kami, yang banyak uangnya adalah kami. Sementara Talut itu adalah orang yang sederhana. Kemudian di samping itu, menurut sejarahnya, sebelum-sebelumnya Allah Subhanahu wa taala atau yang menjadi pemimpin bagi Bani Israel adalah keturunan dari Yahuda, keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak, salah seorangnya adalah Yahuza. Yang jadi raja-raja itu adalah biasanya keturunan dari Yahuza ini. Kemudian yang menjadi nabi biasanya adalah keturunan Lawi dari 12 anak Nabi Yakub tadi. Sementara Talut ini adalah keturunan dari Bunyamin, saudara kandung dari Nabi Yusuf. Mereka tidak bisa menerima orang yang tak biasa menjadi raja atau pemimpin mereka. Lagian dia tidak mempunyai harta yang banyak seperti yang mereka miliki. Lalu apa kata nabinya? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Sesungguhnya Allah telah memuliakannya daripada kalian. Dengan apa Allah memuliakannya? Bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, tetapi dengan dilimpahkannya kepada dia ilmu dan kekuatan badan. Dia yang diberikan oleh Allah kekuatan badan juga tampangnya menarik, pantas untuk dijadikan pemimpin. Orangnya ganteng, gagah dan kuat, serta ilmunya luas, bacaannya luas, bacaannya banyak. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah mengaruniakan kekuasaan terhadap orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pengetahuannya. Lalu di sini keistimewaan bagi mereka. Wa qala lahum nabiyuhum, lalu nabinya menjelaskan selanjutnya, inna ayata mulkihi kumut tabutu fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Nabinya berkata, sesungguhnya tanda bahwasanya dia itu adalah seorang raja, dia bisa mendatangkan tabut, sebuah peti, di mana peti itu mengandung atau terkandung di dalamnya itu sakinah. Apa itu sakinah? Orang yang memilikinya itu menjadi tenang, kemudian tentram hatinya, banyak ilmunya. Di dalamnya itu terdapat kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dulu. Karena kitab Taurat itu diturunkan berbentuk tulisan, bukan berbentuk hafalan langsung kepada dada Nabi Musa. Kemudian juga terdapat tongkat Nabi Musa di dalamnya dan jubah kebesaran Nabi Harun, yang itu berasal dari Tuhanmu, peninggalan dari keluarganya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dibawa oleh malaikat, diserahkan kepada Talut. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah tanda kenabian, tanda bahwa dia adalah seorang raja, kalau kalian memang beriman dengan apa yang disampaikan oleh nabi kalian. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtadiikum binahar. Tatkala betul-betul Talut sudah ditunjuk menjadi raja dan mereka mau menerimanya, lalu datang waktunya untuk berperang. Dan ketika pasukan Talut sudah berhadap-hadapan dengan musuhnya, ya, sebelum berhadap-hadapan dengan musuhnya, qala innallaha mubtadiikum binahar. Kalian akan diuji oleh Allah dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaisa minni.
siapa yang minum dari air sungai itu, dia tidak termasuk golonganku, tidak termasuk pasukanku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Dan siapa yang tidak mencicipi air sungai itu, itulah orangnya yang dia betul-betul pasukanku atau golonganku, kecuali dia boleh meminum seceduk saja dengan tangannya, satu kali saja, tidak boleh banyak-banyak. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Lalu mereka meminumnya kecuali segelintir saja di antara mereka yang tidak meminum. Mereka justru minum banyak-banyak. Bisa dibayangkan mereka berada di tengah padang pasir, hari panas luar biasa, akan berperang, kemudian ada sungai di depan. Ada larangan meminum air sungai itu, dan bagi orang-orang yang beriman, mereka tahan dirinya, dia minum cuma sekedar yang dibolehkan. Sementara mayoritas di antara mereka justru meminum banyak-banyak, bahkan mereka berenang. Menurut mereka setelah itu badan mereka akan segar dan kuat untuk berperang. Di dalam riwayatnya itu dikatakan jumlah mereka pada waktu itu sebanyak 70.000 orang, dan hanya 313 orang saja yang tidak ikut minum. Bisa dibayangkan berapa banyaknya di antara mereka yang berpaling dari apa yang mereka inginkan sebelumnya. Padahal mereka yang mendesak nabinya untuk berperang di jalan Allah, untuk membela diri mereka dari musuh yang menjajah mereka. Tatkala betul-betul diwajibkan berperang, jangankan untuk menghadapi musuh, menahan minum saja, menahan dahaga saja mereka tidak mampu. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Maka tatkala telah mereka melampaui sungai tersebut, dia dan orang-orang yang beriman, Talut dan orang-orang beriman, lalu berkatalah orang-orang yang minum banyak tadi itu, kami tak mempunyai kekuatan pada hari ini berhadapan dengan Jalut dan tentaranya, musuh-musuh kami. Qala alladziina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Lalu berkatalah orang-orang yang yakin mereka bahwa suatu saat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan yang 313 orang tadi itu, betapa banyak pasukan yang kecil mampu mengalahkan pasukan yang besar atas izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tatkala mereka sudah berhadap-hadapan dua musuh ini, pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang dipimpin oleh Jalut dan tentaranya, Talut dengan tentaranya, lalu orang-orang beriman berkata atau berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkanlah, kucurkanlah kepada hati kami rasa sabar, dan kokohkanlah kaki kami, dan bantulah kami menghadapi kaum yang kafir ini. Fahazamuhum biiznillah. Lalu dalam perperangan itu mereka mampu menghancurkan musuh-musuh mereka. Mereka berhasil memenangkan perperangan tersebut. Wa qatala Daudu Jaluta. Dan salah seorang pasukan Talut yang bernama Daud, seorang anak muda yang sangat muda belia, mampu membunuh Jalut, pimpinan dari musuh mereka yang gagah dan kuat. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan kemudian Allah memberikan kepada Daud tersebut kekuasaan dan dikaruniakan kepadanya hikmah. Apa itu hikmah? Yaitu kemampuan dia menerapkan ilmu pengetahuan yang dia ketahui sesuai dengan kehendak waktu dan tempatnya. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajari dia ilmu-ilmu yang dia kehendaki. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalaulah tidak pembelaan Allah terhadap manusia sebahagian terhadap sebahagian yang lain, pasti binasalah dunia ini, binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia terhadap semesta alam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalaulah sebahagian manusia tidak memberikan pembelaan terhadap sebagian yang lain, ketika ada kezaliman terhadap saudaranya, dia diam saja, maka pada waktu itulah justru kehancuran akan datang. Allah katakan dengan seperti itu cara Allah melestarikan dunia ini.
adanya orang yang menentang kezaliman di tengah-tengah kita, itu berpertanda perjalanan dunia ini masih baik. Tetapi kalau semuanya sudah diam saja menyaksikan kezaliman di hadapannya, maka waktu itulah kehancuran akan dirasakan oleh seluruhnya, bukan terhadap orang yang melakukan kezaliman saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap kezaliman, terhadap fitnah atau azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menimpa orang zalim saja. Orang baik pun akan terkena kalau dia diam saja menyaksikannya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Demikianlah ayat-ayat Allah kami ceritakan kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya. Dan Allah katakan di sini natluha, yaitu kami bacakan berulang-ulang kali, tujuannya untuk ditadaburi, untuk dipelajari dan untuk diamalkan. Wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul utusan Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikianlah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya pelajaran yang sangat banyak. Terserah kepada kita apa yang kita pahami dari ayat tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal 'aliya wa lam yazal fi 'ulahu samiyya. Qitratun min bahri judihi tamla'ul ardariya wa nazratun min aini ridahu tusairul kafira waliya. Al-jannatu liman ata'ahu walau kana 'abdan habasyiya wan naru liman asahu walau kana syarifan qurasyiya. Anzala 'ala 'abdihi wa mustafahu kitaban zakiyan bahiyya tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu diberikan oleh Allah fasilitas untuk mencerna dengan akalnya. Oleh karena itu banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran yang mengajak akal manusia berfikir. Sehingga berulang juga Allah mengatakan afala ta'qilun, afala ya'qilun, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya ayat-ayat itu menjadi pelajaran bagi orang yang mau berfikir. Inna fi dzalika laayatil liulil nuha liulil albab. Berulang-ulang Allah mengatakan hal semacam itu. Karena apa? Karena dengan ayat-ayatnya, karena ayat-ayat Allah itu hanya bisa dicerna oleh orang yang mempunyai hati, mempunyai akal, dan dia bisa mempelajarinya dan menjadikan pedoman dalam kehidupannya dengan bahasa yang berbagai macam modelnya diturunkan oleh Allah, baik secara langsung, sindiran, atau berbentuk kisah-kisah yang diserahkan kepada kita untuk memahaminya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terakhir kita ingatkan kembali syair tadi yang disampaikan oleh ulama, yudrikuz zaki binazrin wahid ma la yudrikul ghabi bi alfin syahid. Orang pintar itu satu kerlingan saja dia sudah bisa paham, seperti pepatahnya orang Minang, alun takilek latakalam, terlintih ikan di dalam air lajalih jantan batinonya. Kemudian mana yudrikul ghabi bi alfin syahid, terhadap sesuatu yang tak dipahami oleh orang bodoh, walaupun sudah 1000 kali diterangkan tak paham-paham, ka'ah juga baru. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk ulul albab, ulin nuha, dan orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah akal yang sehat. Innallah